Tanggul. Monggo disilahkan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali dari Tanggul. Terima kasih waktu yang diberikan. Mohon maaf mungkin supaya Guson agak santai, mungkin saya agak sedikit panjang Gus ceritanya Gus, terkait dengan ahli hijab maupun ahli zuhud. Bahwa ketika kita berada dalam posisi ahli hijab, kita belum sadar, bahkan belum menyadari kalau sesuatu yang kita kerjakan itu salah. Kita masih belum sadar, bahkan belum menyadari. Nah, kemudian kita hijrah belajar di tingkat hakikat ma'rifat. Ketika kita belajar di tingkat hakikat ma'rifat, maka di situ kita baru sadar, bahkan menyadari kalau selama ini yang kami lakukan itu salah atau tidak benar. Kemudian setelah kami berada pada posisi hakikat ma'rifat, kita sadar, kita menyadari kalau yang kita lakukan itu benar, tapi masih belum sadar, bahkan belum menyadari kalau ini masih belum murni. Nah, hal ini kami akan menanyakan dan kami akan sedikit bercerita beberapa ilustrasi terkait ilmu yang kita dapat, kemudian kita amalkan dalam bentuk praktek sehari-hari, tapi menurut sudut pandang hakikat ma'rifat, apakah ilmu yang kita lakukan ini sudah masuk kategori murni atau belum? Nah, mohon maaf mungkin ada ilustrasi ini Gus, karena memang ada praktek masalahnya, ada praktek. Mohon maaf, ilustrasi pertama begini Gus. Suatu ketika ada si Fulan ini mempunyai sebuah rencana hajatan, yaitu menikahkan salah satu putrinya. Acara dikemas sedemikian rupa, diundang beberapa tokoh agama, bahkan tokoh masyarakat maupun para ulama diundang. Acara begitu besar, acara dikemas sedemikian rupa. Nah, kemudian si Fulan ini berpikir bahwa acara ini harus sukses dalam rangka pernikahan salah satu putri saya. Kemudian si Fulan ini di tengah malam merenung, Gus, acara saya ini bisa sukses apabila pada saat acara pernikahan nanti tidak turun hujan. Kalau turun hujan, hancur acara ini. Akhirnya si Fulan ini merenung malam hari. Akhirnya besok pagi si Fulan ini datang ke temannya minta saran. Akhirnya dengan temannya diarahkan kepada seseorang yang dianggap mengerti, katakan pawang hujan lah, seperti itu. Karena acaranya luar biasa Gus, acara dikemas demikian rupa. Ini ilustrasi pertama. Kemudian singkat cerita, si empunya hajat ini datang bersilaturahmi kepada si pawang hujan ini. Akhirnya beliau menyampaikan maksud dan tujuannya. Setelah disampaikan maksud dan tujuannya, akhirnya beliau pamit. Kemudian si pawang ini mengatakan insya Allah. Akhirnya pulang, salaman, ya salaman tempel Gus, ya amplopnya kandel gitu aja sudah. Amplopnya kandel, wallahu a'lam isinya saya tidak ngerti, amplopnya tebal. Setelah itu selesai, pulang. Kemudian si pawang ini dengan berbekal ilmu yang beliau pahami, akhirnya si pawang ini beliau melakukan ritual. Bagaimana pada saat acara pernikahan yang punya hajat tidak sampai turun hujan. Akhirnya si pawang ini melakukan ritual dengan membaca bacaan yang dia yakini, sambil berpuasa lagi Gus. Tirakat pokoknya sudah itu. Kemudian beliau duduk sambil membaca, kemudian masih ditambah dengan sarana Gus, yang ngobong minyan,
ya dupa, bahkan keris, tombak segala macam dikerahkan. Karena memang amplopnya besar, acara harus sukses. Nah, ritual dilakukan. Tapi dalam hati si pawang ini, beliau punya keyakinan, beliau punya iman bahwa saya minta kepada Allah, berdoa kepada Allah dan yakin doa saya diterima. Akhirnya singkat cerita, ritual dilakukan sementara langit sudah mulai mendung, gelap, menghitam, pekat. Terus beliau sambil bakar dupa. Apa yang terjadi? Akhirnya tiba-tiba ada angin kencang, kemudian mendung itu bergerak, Gus. Mendung itu bergerak, akhirnya langit berubah menjadi terang, menjadi terang. Akhirnya yang terjadi tidak terjadi turun hujan. Akhirnya dengan kondisi seperti ini, si pawang mengatakan, alhamdulillah atas izin Allah tidak turun hujan. Ini ilustrasi pertama, Gus. Ilustrasi kedua, sama ceritanya, Gus. Datang seseorang, datang kepada pawang hujan B, hajat sama, Gus, acara sama. Cuman si pawang B setelah si tamu ini pulang sama dikasih amplop, si pawang B ini mengatakan insya Allah. Kemudian si pawang B ini beliau duduk khalwat, beliau tidak puasa sudah. Beliau mempunyai bacaan-bacaan khusus. Karena kenapa saya katakan bacaan khusus? Karena bacaan ini oleh si pawang ini diriadoi, ditirakati, dipasani selama 5 tahun. Hanya beliau duduk biasa khalwat, dibaca bacaan khusus itu. Pada saat beliau khusyuk, karena ilmu yang didapat seperti itu, langit yang mulai mendung hitam pekat, tiba-tiba ada suara datang. Pak Pawang, suaranya begitu. Pak Pawang menjawab, Sendika dawuh. Coba kamu perintahkan angin itu supaya menggeser mendung, dan geser mendung itu ke sebelah selatan karena di sana pantai. Akhirnya dari suara itu oleh si pawang, akhirnya angin diperintahkan. Angin diperintahkan, dan faktanya benar, ternyata mendung itu juga bergeser ke selatan. Dengan kondisi seperti ini, langit menjadi cerah. Ketika cerah, tidak hujan sampai acara itu selesai. Dengan kondisi seperti ini, si pawang mengatakan bahwa alhamdulillah atas izin Allah hujan tidak diturunkan. Beliau berkeyakinan bahwa semua atas kehendak Allah. Kemudian yang ketiga, aku sama ceritanya. Ada ilustrasi enggak? Ini masalahnya contoh. Ada ilustrasi, makanya saya cerita agak panjang. Pertanyaannya? Ya, pertanyaannya kan begini. Pertanyaannya, saya bertanya, ini kan urusan murni. Pertanyaan saya tadi, kita tahu, kita merasa benar, tapi kita belum tahu ini murni. Apakah yang dilakukan ini murni? Murni. Nah, ini pertanyaannya itu aja. Apakah yang dilakukan oleh si dua pawang ini murni? Ini sudah murni. Okay. Kalau mohon maaf Gus, kalau benar dan salah, saya ingat saya pernah bertanya di sini, kehilangan 100 juta aja nggak salah kok. Apalagi sekarang dapat uang, nggak mungkin salah ini. Saya yakin tidak ada salah. Cuma murni atau tidak. Nah, kalau seandainya tidak murni, bagaimana menjadi murni? Lah mohon maaf Gus, kami menanyakan seperti ini, kami berharap kami yang hadir di sini maupun saudara kita yang ada di channel YouTube, mudah-mudahan dengan arahan dari Gus Son, kami yang awalnya menjalankan ilmu itu agar mengarah dan terarah kepada tingkat pemahaman tentang kemurnian ilmu dan kemurnian laku, Gus. Itu maksud kita seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Husnul a'mali nataiju husnil ahwal. Su'ul a'mali nataiju su'ul ahwal.
bagus dan tidaknya perilaku jisim yang disebut amal jasad di mata Allah tergantung sumber buah yang muncul dari keadaan ruhaniyah. Manusia tergolong menjadi dua, ruhaniyahnya, buahnya. Pertama, mingkol bin rohibin, bersumber dari hati yang duduk di takholi. Takholi apa? Masih mengadakan selain Allah, entah ilmunya, entah apapun itu, tirakatnya, entah zikirnya, entah apapun. Perkara akhirnya hasil atau tidak mesti istidraj, dilulu Allah. Apakah ikut diterangi hatinya dari cahaya nyun sewu nurullah yang berupa geni, ataukah sentolop podoai kejawen nyun sewu, ataukah dari mambaul hikmah, atau dari bahasa-bahasa Al-Quran yang syariat tidak melarang. Manalah sama. Ono PT ilang, ada ayam bilang kita cari dengan oncor, ya padang. Kita cari dengan sentolop, ya podo ketemu nih. Cuman beda nih, kalau oncor ketera angin mati, oncor nyolot rendeng kobong, nyolot jerami lho Pak ya, kobong. Nek sentolop tetep urip. Wis. Jikalau dalam hati bersumber dari mingkol bin rohibin, rohib itu apa? Selain Allah. Selain Allah, entah bahasanya itu secara lesan atas izin Allah atau tidak, kalau hati takholi mesti jadinya istidraj, dilulu. Satu. Dua, buah dari keadaan ruhaniyah manusia mingkol bin zahidin, hati yang condong murni hanya Allah, dan Allah tidak memakai lantaran. Kalau bahasa lesan silakan mengatakan alhamdulillah atas izin, itu benar sudah secara syariat. Ya seperti degan loh, atas izin Allah akhirnya bisa menghilangkan rasa dahak. Lah iman ini belum murni 100% belum murni. Masalahnya masih mengkaitkan Allah dengan sesuatu, yaitu degan. Cara kita ahli pawang. Sama dengan gini Pak, Allah menyuruh malaikat Israel mencabut nyawa. Tinggal hati kita itu munculnya sumbernya murni atau tidak. Kalau bahasa syariat sih nggak apa-apa. Yang namanya Israel itu olehnya bisa mencabut karena diizini oleh Allah.
umpama seperti ini dikatakan murni 100% bersih 100%, terus saya masukkan dalam dawai Allah yang seperti ini gimana? Aku iku gak butuh pertolongan kawulaku. Walillahil masyriku wal maghrib. Aku sendiri yang nandangi, aku sendiri yang menguasai, aku sendiri yang melakukan. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bagaimana kalau dihadapkan gini? Berarti kalau yang ditanyakan kemurnian adalah bunderan wis gak ono. Kalau secara lesan saja silakan atas izin Allah yang namanya mendung itu digeser ke selatan, tapi hati harus condongnya tidak mengatakan bahasa mengaitkan selain Allah. Berarti duduknya di tajal. Urusan hasil atau tidak hasil mesti hidayah. Contoh sekarang yang gak hasil, kalau sudah hasil kan wajar Pak, paham ya. Sekarang gak hasil, mendungi tambah bek, udane tambah tawares. Kalau seperti itu, ini akan menjadi hidayah manakala jenengan iku mengurai, mencari pengetahuan apa maksudnya ya. Allah kok malah nambahi mendung tambah bek. Itu ada maksud Allah. Ada maksud Allah. Loh, katanya semuanya itu Allah yang aku sudah duduk di tajalli. Kok ya nyatanya mendung tambah bek, hujannya tambah lebat. Katanya Allah kalau in arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kok nyatanya ndak. Mohon maaf, kita harus periksa diri. Orang yang bertajali itu orang yang tidak pernah ngaku-ngaku bertajali, baik lisan maupun rasa. Si bingung jenengan? Ternyata Allah punya maksud, akhirnya nanti akan menjadi hidayah. Oh neka saya kasih udan, neka saya kasih udan, nanti tambah resikonya lebih berat yang kita tidak tahu. Sama dengan gini loh Pak ya, kita naik sepeda ya, tujuannya ke Z. Kita itu ada di C, kok di situ kita itu kecelakaan, kita ada halangan, entah ban bocor ya, atau meleset akhirnya tiba. Itu ada maksud Allah, menunda takdirmu sing lebih berat di sini. Kita harus husnudzon pada Allah gitu. Apapun yang dihadapkan yang tidak sesuai dengan sifat basariah kita. Sifat basariah kita kan mesti minta enak Pak. Punya hajat nggak hujan, ya itu tadi contoh nih. Terus kita perjalanan itu ya nggak ada halangan, awak yo sehat, bisnis lancar, udahlah sifat basariah gitu. Ingat, apapun yang dihadapkan Allah tatkala bertemu sesuatu takdir yang tidak sesuai dengan sifat basariah kita, ingat
situ ada maksud Allah. Yang maksud Allah cuma satu, menyelamatkan jiwa kita dari pengaruhnya hawa nafsu. Bahasa syariat, kita itu matur suwun dikasih ban bocor, akhirnya menunda detik takdir itu yang lebih berat. Harus begitu pada Allah. Akhirnya kita bersyukur. Alhamdulillah, kata orang Jawa, blai selamat. Wis blai ya selamat. Harus punya pandangan hati pada Allah, husnudzon pada Allah seperti itu. Sebab dengan begitu maka syukur itu akan muncul dalam diri jenengan datang Allah, kepada Allah seperti itu. Lah itulah yang akan menjadi hidayah. Sebab awalnya kita itu Bapak Ibu menyesuaikan kehendak apa yang diharapkan yang punya hajat. Nah gitu dah. Yang punya hajat. Yang punya hajat, apalagi jenengan dikasih amplop kandel tadi ya. Wah iki nek tak tindakno aku wis kadung nampa amplop. Ya wis tak tindakne ae. Kebanyakan hal itu belum murni. Kebanyakan nggih. Kebanyakan belum murni. Karena memang zonanya, wilayahnya masih ada di situ. Makanya saya katakan, tolong jikalau tidak tersinggung, tolong terimalah saran yang kuberikan tentang al-haqqu laisa bimahjubin ini. Supaya apa sih? Supaya jenengan iku estu dikatakan duduk di tajalli. Jadi pertanyaan, apakah murni masih walaupun mengatakan atas izin Allah, kita masih mengkaitkan dengan ritual kita? Mohon maaf kalau pertanyaannya murni, tak jawab belum. Itu proses menuju murni. Proses menuju murni. Dan diapain? Lah memang kapasitasnya masih ada di situ. Cuman wa anibu ila rabbikum, jangan terus-terusan seperti itu. Iman itu langsung aja pada Allah, langsung tusuk tanpa mendal-mendal, tanpa ngeribon-ngeribon, tanpa ngeban-ngeban, langsung tusuk Allah aja. Jadi Pak, mohon maaf, miturut pandangan dari sisi ilmu hakikat makrifat, kemurnian itu belum sampai karena masih mengaitkan selain Allah. Terus bagaimana iman di dalam rukun iman 6 itu Pak? Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi dan seterusnya. Nah gitu tak? Makanya saya katakan, kalau jenengan itu ahli syuhud, tidak melihat makhluknya, malaikat dan seterusnya, tapi pasti akan melihat hidupnya. Itulah kemurnian iman. Ngoten nggih? Nggih. Ada lagi. Nggih, yang lain. Ngapunten Pak Gianto, tanggul pun sakniki Bapak saking nggih, Pak Ahmad Soleh nggih. Oh nggih. Mangke nggih, sekedap. Dumateng Pak Ahmad Soleh, monggo disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soleh dari Tegalwangi Umbul Sari. Yang ingin saya tanyakan ada 2 poin. Yang pertama yang terkait yang panjenengan dawahken wau, bab dimintai berdoa oleh orang. Nah, itu
dimintai mendoakan orang. Itu kalau kita ingin terbebas untuk menghindari itu, bagaimana cara yang jitu? Satu. Yang kedua, di dalam syariat ada kewajiban ikhtiar orang hidup. Seperti contoh, di zaman Indonesia dijajah oleh Belanda, bangsa Indonesia disyariatkan berikhtiar untuk berjuang mengusir penjajah dan lain sebagainya. Kalau ikhtiar itu ditarik ke dunia hakikat, apa masih ada kewajiban seorang manusia untuk berikhtiar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita dimintai doa pada orang lain untuk mendoakan apalah kono, supaya terlepas dari syirik khafi, biar murni. Bagaimana? Kembali kepada ayat ud'uni. Jangan ud'uni diartikan memohon. Ya terserah. Cuman saran saya, ud'uni artikanlah secara pribadi menghadap. Ud'uni bahasa syar'i njaluo sira ing ingsun. Ada istifham, ada syarat di situ. Nanti setelah syarat mesti ada jawab astajib mau nanti. Jikalau kau betul-betul mintanya padaku, itu syarat, maka astajib lakum, saya akan mengabulkan. Ya, doa yang tidak mengandung syirik jali ataupun syirik khafi yang bagaimana? Saran saya, ud'uni artikan secara pribadi, menghadaplah kau padaku. Menghadaplah kau padaku seperti hambaku Nabi Ibrahim. Apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifau wa ma ana minal musyrikin. Letak beliau itu tidak dikatakan golongan yang menyekutukan Allah, karena inni wajjahtu, sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku, wajhiya, terhadap wajah Allah. Ini harus ada wasilah. Pertama prosesnya. Apa wasilahnya? Iman. Iman yang bagaimana? Ihsan. Munculnya iman ihsan dari la ilaha illa anta yang disebut zikir sirul asrar di pos pertama su'aul basyiroh, yaitu rasa iman hanya pada Allah. Itu petunjuk-petunjuk di dalam la ilaha illa anta kan di situ. Kuhadapkan wajah ruhku, di wajah ruhku, imanul haq, iman yang benar. Apa iman yang benar? Apa yang muncul dan timbul di dalam diri saya yang tadinya disebut doa, ya, disebut memohon, ikut jenengan lepaskan. Artinya dalam diri jenengan jangan pernah mengakui itu timbul dan muncul dari diri panjenengan. Lepaskan, nafikan itu, nafikan. Nah, kalau itu sudah jenengan lepas,
gak rumongso kita yang melakukan, gak merasa kita yang melakukan, kita gak iman kalau kita yang melakukan, maka isbat dengan sendirinya muncul. Allah dasarnya adalah la haula wala quwata illa billah. Kita manusia gak punya daya upaya apapun untuk memohon, untuk berikhtiar, untuk apapun. La haula, tidak ada daya upaya apapun, wala quwata, dan juga tidak ada kekuatan apapun. Kita manusia itu. Bila mana itu terjadi, kekuatan atau daya upaya apapun, illa bil, jelas ya, berarti isbat, menetapkan apa yang muncul dalam diri jenengan itu semata-mata datangnya dari, inilah yang dimaksud ini wajah tuat. Iya, posisikan hati jenengan di situ. Itulah yang disebut ud'uni, menghadaplah kau padaku dulu. Urusan kau sebut apa permintaanmu, terserah. Sebab innallaha ya'lamu ma fis sudur. Sesungguhnya Allah itu tahu apa yang ada di dalam hati kita. Oh, minta mendoakan si A iku gini. Lah ngeten ta niku. Wis epok-epok ngeten di depan si A. Epok-epok. Tapi ning ati diem, hanya fokus ini wajah tuwaj. Iya. Ketika jenengan duduk mensikapi di zona seperti inilah, wama ana minal musyrikin. Al-An'am 79, Nabi Ibrahim. Wama ana, dan saya tidak termasuk minal musyrikin, golongan orang yang menyekutukan Allah, baik secara syirik jali, lebih-lebih syirik khafi, sudah tidak ada. Ini cara manakala kita mendoakan pada orang lain. Kadang-kadang kulang ke gaul lah Pak, banyu Gus barokah anakku, lah ngoten nggih. Asliku asli kemeng kula niki asline. Tapi saya tidak melihat jenengan. Apa yang muncul dalam hati jenengan, tetap saya itu berpedoman datangnya dari Allah. Saya sendiri juga begitu. Lebih berat saya menempatkan rohaniah saya harus seperti apa yang ku katakan tadi. Baru nanti ya iki innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dari Allah kembali ke Allah. Wes satu. Yang nomor dua, di dalam hukum syariat itu ada istilah ikhtiar. Waktu Indonesia masih dijajah bangsa lain, ikhtiar kita adalah berjuang, berusaha bagaimana kita sekiranya lekas merdeka. Akhirnya di situ timbullah mujahadatun nafsi, memerangi, berperang. Lah, apakah kalau sudah ini ditarik dari sisi hakikat, yang namanya ikhtiar berjuang itu sudah tidak berguna lagi? Jawab saya, masih berguna dan tidak berguna. Jangan mikir. Dikatakan berguna jikalau jenengan kalih kula niki jasmani ini memang masih dalam kondisi terjajah. Makanya kata Rasul,
kita ini sudah keluar dari jihad kecil menuju jihad besar, yaitu mujahadatun nafsi, merangi hawa nafsu. Proses yang seperti ini masih wajib, Pak. Kita berjuang masih wajib, kita ngaji masih wajib, kita laku masih wajib, masih tetap wajib terus. Makanya saya katakan wajib masihan, wajib. Tetapi itu tidak akan wajib nek mungsuhe gak ono. Musuhnya sudah jinak. Berarti ketika saat jenengan sudah sampai pada al-haq, baru nggak ada ikhtiar, nggak ada usaha. Artinya apa, Pak? Walaupun secara fisik jenengan iki kerja lah, iki ikhtiar lah, berjuang. Dalam hati sampean itu sudah kefanaan diri jenengan. Kalau kefanaan diri jenengan, maka inilah yang kumaksud tidak perlu. Saya katakan tidak perlu karena dirimu sudah tidak merasa melakukan. Maksud saya Gusti Allah ikhtiar, lah mboten toh? Mboten. Dikatakan ikhtiar karena sudut pandang syariat. Secara fisik kita tetap perang. Secara fisik kita kerja, secara fisik kita hujan, kepingin gak kehujanan ya bawa payung. Saya katakan tidak perlu ikhtiar, itu tidak berlaku hukum ikhtiar manakala keakuanmu sudah tidak ada. Halus nggih? Halus. Halus. Nggih niki sistem wasilun itu seperti ini, Pak. Beda sistem wajedubun. Sistem wasilun saya mengemban amanah ini untuk menyampaikan secara sistem wasilun, sistem di mana berlakunya hukum syariat menjadi hakikat supaya bisa makrifat pada secara jasmani wajib ikhtiar. Secara kerohanian sampean sudah tidak ikhtiar. Sama dengan gini, Pak. Bahasa surat tadi saya katakan surat Az-Zumar 44. Katakan Muhammad bahwasanya syafaat itu milik Allah. Yang bisa mensyafaatiku Allah. Lah secara syariat nyun sewu dilihat dari makhluk ya Rasulullah Muhammad. Nah gitu tak? Atas dasar diizini oleh Allah. Tergantung mandang kita dari sisi mana. Mandang kita dari sisi syariat, ya yang memberikan syafaat Kanjeng Nabi. Bahasa hakikat kemurnian iman ya Allah. Niku ditegasna kul, katakan Muhammad lillahi syafa'atu jami'an. Bahwasanya syafaat itu mutlak milik Allah. Milik Allah. Wis gak ada-ada mek niku Pak, degan mang lho Pak. Berhubung kita masih ketemplean sifat basariah, jinakno basariah itu. Sehingga supaya tidak menuduh iman kita pada degan, pada Muhammad. Muhammad itu makhluk. Supaya iman kita yang ada di dalam cukup Allah. Walaupun secara lesan itu mengatakan makhluk atas dasar izin dari Allah. Nek niki pas wis. Makanya sistem wasilun itu bisa diterima oleh kalangan syariat. Nek kalangan syariat gak iso nrimo sian nyun sewu iku sebab kedahuluan pinter dhisik.
Tapi mohon maaf, tetap saya husnudzon. Apa? Beliau proses ya. Proses itu nggak mudah loh Pak ya. Beliau proses. Tetap apa namanya? Itu settingan Allah dibuat seperti itu. Cuman ya muga-muga ojo sampak tekan pati dhisik, ati masih ada iman selain Allah. Artinya nek wis sadurunge tekan pati, iman itu hanya murni pada Allah. La syarikalah. Nek cara Luqman, surat Luqman ayat 31 Allah dawuh ngene. Luqman pesenang sampean kalih kula. Ya bunayya la tusyrik billah. Anak putuku yang jenengan kalih kula ini, jangan kau menyekutukan Allah, sebab inna syirka la zulmun adzim. Manakala selain Allah itu masih ada dalam hatimu, la zulmun adzim, maka gelaplah hati kita pada Allah. Gelap karena masih ada nurullah, cahaya Allah, yaitu berupa al-aghyar itu tadi. Jangan, jikalau tengarai masih ada, ya udah, fasabbih bismi rabbika, udah sucikan, disucikan. Berarti prosesnya adalah ilmu, amal, istiqomah. Dibalik nomane ternyata yang mensucikan itu Gusti Allah. Mengapa Allah mensucikan hambanya dari hawa nafsu syirik? Satu sisi Allah membiarkan sesat, itu ada asbabun nuzul Pak. Satu sami'na wa atokna, satunya sami'na wa asaina. Begitulah. Jadi Bapak, kalau ditarik dari sisi hakikat, jawaban saya tidak perlu itu ikhtiar dan perlu itu ikhtiar. Nggih. Wonten melih ada lagi? Cek. Nggih. Dereng. Cek. Oh nggih, ampun. Nggih, matur sembah nuwun. Dong Pak nggih. Pak Soleh nggih. Nggih. Niku ketingale sederek kita yang dari Curanongko juga lego ngoten nggih. Rombongan Pak Rifai nggih, matur sembah nuwun. Untuk Pak Gianto sabar dulu nggih. Nggih, untuk bapak-bapak sedaya sabar dulu, giliran ibu-ibu sakniki nggih. Kersane saged ganti suasana. Monggo datang ibu-ibu menawi wonten sing badhe tanglet disilakan. Wonten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Marhamah saking Tanjung Sari. Nami kula Marhamah saking Tanjung Sari. Yai, kula badhe tanglet. Napa bedanipun dzikir kalian wirid? Mekaten sampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa bedane zikir dengan wirid? Ngoten nggih. Wirid. Zikir jamak dari azkar, wirid jamak dari aurat. Artinya bedanya antara zikir dengan wirid, kalau zikir itu ingat iku sadar, apa yang muncul dari diri kita itu sebetulnya dari Allah. Hati ketika sadar, itulah disebut zikir. Bila mana ditarik dari hakikat. Kalau ditarik dari kacamata syariat, zikir iku ya afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah.
iku zikir. Beda kacamata lho Pak ya. Ampun salah paham sampean. Nek cara thariqah disebut zikir khafi atau zikir sirri, diucap dalam hati, Allah Allah. Wadhkur isma rabbik, sebutan Muhammad dengan nama Tuhanmu. Disebut berarti nyebute Allah. Zikir ya bahasa Arab toh Pak. Artinya ingat. Di alih bahasa adalah ingat. Basa Jawanya eling. Bejo sing eling. Istilah ingat iku sadar. Hati lewat iman dan rasa yakin apa yang muncul itu dari Allah, bukan dari makhluk. Wa ma ta'malun, apa yang muncul dalam diri kamu semuanya ta'malun itu dari Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Entek wis. Iku zikir. Miturut kacamata hakikat, makanya ada zikir yang tembus ketemu Allah. Itu zikir yang mana? Itu tadi bila sautin wa kalamin walafdin, tanpa ada suara, tanpa ada kalam, sebutan gak ada, berarti diem. Hati jenengan sadar. Kesadaran itulah muncul rasa, muncul iman. Semua datangnya dari Allah. Maksudnya hidup dalam diri jenengan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya berzikir itulah menjadikan hatimu jadi damai. Damai. Kalau melihat dari ayat ini Bapak Ibu, mohon maaf praktek saya zikir jahri ben bengi katakanlah 300. Nggo nek keterak utakmu ya susah. Nggih? Keterak anak nakal ya susah. Loro gak waras-waras susah. Mana tatmainnul qulubnya? Berarti zikir saya bermasalah. Sebab ketika kita membaca la ilaha illallah itu tidak, ruhaniyah kita tidak masuk dalam maksud la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan siapapun yang bisa mendirikan, merukukkan, mensujudkan Anda illallah, kecuali Allah. Yang Allah itu dalam diri kita. Tidak ada pengamalan hati, kesadaran teng mriku. Lisan aja yang saya mengucapkan gedek la ilaha illallah. Ternyata yang bisa menjadikan zikir tatmainnul qulub adalah lewat iman tadi, lewat rasa, baru ketemu. Sebab kalau sudah di situ, ya sing nyolong ya sapa mang. Hati menyatu pada Allah. Artinya menyatu, ruhaniyah kita sudah tidak berdaya. Isanya kita itu, bisanya kita nganut not menyang apa terhadap apa yang menjadi ketetapan Allah. Nggak bisa kita keluar. Berarti kalau dimasukkan neraka ya kudu nganut. Iya, nganut wae. Justru nganutmu iku kok lho dadi maghfirahnya Allah. Eling Abu Nawas Pak. Hah? Abu Nawas. Wonten kitab Abu Nawas, sampe nek ngaji kitab Abu Nawas nggawu tok isine. Gawu tok. Sehingga mengapa Abu Nawas politike iku pesen nangone ahline, ahli warisnya, aku nek mati kasih lawon yang bedah yang sudah rusak-rusak, bolong-bolong.
Mereka yang nggak paham, timbul pertanyaan, ada apa? Abu Nawas kok minta dikafani dengan kain kafan yang robek-robek, yang sudah kusam-kusam. Ternyata dibuat dagelan ambek malaikat. Ya ta? Dikai bukti ketika didatangi malaikat Mungkar Nakir, dijawab, kasep kamu itu, aku bertahun-tahun tidak kau datangi. Buktinya ini loh, bedah kabeh. Lagi itu toh, sudah. Itu salah satu politik DE terhadap malaikat Mungkar Nakir. Mau dihukum, disiksa, bukannya nolak ndak. Jawabnya gini kok, kula mboten kiyat Gusti. Umpama saya masuk neraka, tapi saya juga nggak pantas masuk surga. Iku politik Abu Nawas. Karepe cek di sepuro Gusti Allah. Ngoten. Insyaallah kula dhewe waktu tahun 99 Pak, kalau nggak salah pas ngaji babakan niku kula sing sampak kepingkel-pingkel niku Abu Nawas dadi pitik jago. Dadi pitik jago di depan Raja Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid niki ini mencari celahnya Abu Nawas, bagaimana Abu Nawas ini dihukum mati. Wes. Jadi Harun Ar-Rasyid itu punya menteri-menteri 7. Semuanya dibawai telur satu-satu. Abu Nawas tidak dipanggil. Semuanya harus masuk ke kolam. Nanti naik iki Harun Ar-Rasyid. Kalau tidak membawa telur, hukumannya adalah hukuman mati. Menteri 7 tadi munggah, ini telurnya 7 semuanya. Abu Nawas munggah, langsung keluruk Pak. Bagaimana saya bisa bertelur wong saya yang laki-laki lah. Seperti itu Abu Nawas. Ya Allah. Jadi bebas. Jadi bisa Abu Nawas iku, insyaallah. Iku mang sponsor Pak ya. Sponsor. Bangsar, pun. Jadi zikir itu Bu, kesadaran penuh dalam hati jenengan, apapun yang terjadi, yang menterjadikan, yang berperan hanyalah Allah. Kesadaran hati itulah yang disebut zikir. Terus wirid dari aurat. Wirid itu adalah sesuatu yang jenengan istiqomahkan. Lah, cenderung wirid ini akan memunculkan karomah kalau jenengan iki istiqomah. Lah wirid itu mempunyai apa namanya buah tersendiri Pak Bu. Entah wirid nopo mawon pasti akan mempunyai buah tersendiri. Karena di situ ketika jenengan wirid mesti ada tujuan. Mesti ada tujuan. Sing pengin sakti, ya, sing pengin gak kudanan, sing pengin wis macem-macem. Jenengan harus biriyadoh, harus riyadoh, yo puasa, yo wiriti terus. Niki, ketika saat itu jenengan lakukan wirid itu sehingga disebut aurat, jenengan istiqomah, maka di situ muncul khodam. Khodam itu bahasa Arab, maknanya adalah pembantu, ajudan. Nah, oke, ajudan. Lah, ini saya katakan, bisa saya katakan karomah, sebab wirid itu jenengan istiqomah. No. Sebab siapa yang mengistiqomahkan satu wirid akan memunculkan karom. Lan jenengan wau mboten wirid, dzikir. Sebetulnya sih hampir sama Pak. Cuman ending sampai kalau dzikir yang kumaksud tadi adalah menghasilkan nur makrifat. Nek jenengan wirid menghasilkan karomah tadi yang kusebut nurullah. Berarti karomah itu.
Kadang-kadang ini ya bisa dipakai Pak untuk niku lho terus Bapak wau kanggo ngelih mendung. Lah. Lho, nggih estu. Kanggo ngelih mendung dan lain sebagainya, karomahnya. Loh. Yang bahaya lihat. Kita masih mengadakan selain Allah, itu yang bahaya. Lah, syarat harga mati kita akan bisa sampai pada Allah murni ada dua. Al-Kahfi 110 ada dua syarat jenengan kali kula diterima Allah dalam satu pertemuan. Cara cinta sampean iku diterima Allah sebagai kekasihnya. Fal ya'mal amalan sholihan. Wa man kana yarju liqa'a rabbih fal ya'mal amalan. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya Allah, maka pertama rohaniah sampean, hati sampean harus selalu berzikir. Ya zikir rasa tadi Pak ya, sirul asrar sing kula maksud. Niku yang disebut fal ya'mal amalan sholihan. Keadaan rohaniah sampean niku di mata Allah illa liya'budun. Wasilahnya adalah lewat Anda bisa fa'budun illa liya'budun, wasilahnya adalah zikir tersebut. Akhirnya membuahkan iman hanya pada Allah. 1, 2, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika saat itu lekas, cepat, lepasen. Barangkali ada syirik, lepasen. Wala yusyrik, jangan menyekutukan kau pada Allah ketika saat beribadah. Ketika saat Anda melakukan apapun, artinya wala yusyrik ini ojo ngaku-ngaku kuwi sing dzikir. Baru harga mati iki kalau sudah jenengan siapkan, maka disitulah pertemuan yang terjadi. Pertemuan yang terjadi bukan perkara syirruh bertemu Allah, bukan. La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Ya niku lho Pak. Nurullah isyarah, roh iku isyarah. Allah, nama Allah iku ya isyarah. Iki lho kudu dipusek kabeh. Ceret wis. Cetha nggih? Jadi Bu, wirid iku cenderung untuk ke makomu kasyafah atau nurullah. Nek zikir sing kula maksud tadi adalah cenderung ke musyahadah, itu ma'rifatullah, hubungannya dengan itu. Nggih. Ada lagi? Nggih. Matur nuwun, niki masih giliran ibu-ibu nih. Cengin nambah, monggo disilahkan. Oh nggih. Ini untuk ibu-ibu sudah cukup. Ini masih ada waktu setengah jam, ini masih luas ini. Ini dari monggo tadi dari Pak Gianto yang dari Tanggul mau ditanyakan apa? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugianto dari Tanggul. Pertanyaan tidak usah menggunakan narasi, saya singkat saja. Saya mendengarkan tausiah panjenengan, insya Allah kalau tidak salah di Tegal, bahwa Gus Mukhlason pernah menjadi korban. Seperti itu. Saya ingin penjelasan. Kemudian yang kedua,
kalau mendengar dari tausiah Gus Mukhlason tadi bahwa Allah tidak bisa dihijabi oleh apapun, siapapun, dimanapun. Saya tidak berbicara ahli hijab dan tidak berbicara ahli zuhud. Berarti di sini Allah punya sifat jaiz yang namanya siapa yang dikehendaki itulah yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, Gus, saya tidak pernah tahu apakah saya ditakholli, tajalli, taholli, tahalli maupun tajoli, saya tidak tahu. Tetapi iman saya mengatakan bahwa segala sesuatunya itu adalah konteksnya Allah. Contoh saya sholat. Kalau dipandang dari kacamata syariat, saya tidak sah. Karena apa? Karena di dalam konteks syariat itu kalau tidak membaca surat Al-Fatihah tidak sah. Dan saya abaikan itu. Saya ingat dawuhnya Yai, demi Allah itu yang betul. Itu yang membuat saya yakin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat Allah mendatangkan sifat jaiznya, ini yang pertama. Yang pertama korban. Maksud korban itu bagaimana? Mohon maaf Pak, saya katakan korban itu secara individu. Saya menjadi korbannya nafsu. Tapi bisa jadi diartikan proses. Tahun 76 Pak, saya itu di beat abah saya sendiri di Thariqah Qadriyah wa Naqsabandiyah. Saya hanya dibekali dzikir jahri dan sirri atau dzikir khafi. Ini yang sudah di Thariqah tahu caranya bagaimana berzikir itu. Sampai saya sendiri diwajibkan dzikir khafi itu 1 hari 1 malam 20.000. Akeh. Lah ngoten nggih saiki. Santri saiki nyang-nyangan jene. Nek dulu iku ndak Pak. Disuruh 1.000 ya 1.000, 10.000 ya 10.000. Mengapa saya katakan sebagai korban? Saya katakan sebagai saya itu korban manakala sudah Allah menjaizkan dzikir sirul asrar. Baru sadar kalau selama ini saya lagi ini ya Pak. Mohon maaf, ini bukannya riak ndak. Saya cuman mengkisahkan kisah saya. Pada tahun itu saya masih ibtidak Pak, kalau nggak salah kelas 4 ibtidak. Itu sampai mohon maaf, saya nggak bisa makan, nggak bisa minum. Bagaimana saya bisa makan ketika nasi mau saya makan itu nasinya dzikir, nggak bisa. Minum apa yang ku minum, airnya bertasbih, airnya berzikir. Itu ada ayatnya Pak. Semua makhluk itu berzikir atau bertasbih pada Allah. Lah, kasyaf itu dibuka oleh Allah. Sehingga makhluk semuanya itu berzikir. Umpama dalam diri saya mulai ujung rambut sampai ujung kaki berzikir. Stres saya, ketakutan sendiri.
Lah, di situ akan bermunculkan karomah-karomah. Masya Allah. Cara satu persatu gak mentas Pak. Gak mentas saya ceritakan, gak mentas. Yang intinya dalam diri saya itu masih merasa saya yang tahu. Masih merasa mengkaitkan selain Allah itu melakukan. Itu yang saya anggap sebagai kurban. Kalau kita bicara dunia kasaf Pak nggih, mohon maaf, termasuk ketika saat hati jenengan ikut tahu apa kerenteke orang lain, apa maksud orang lain,